Halo teman kreatif, selamat datang di video tutorialku tentang cara mendesain maskot untuk personal branding. Aku Nindi, dan di video ini kita akan belajar bagaimana menciptakan maskot yang unik dan sesuai dengan kepribadian kita. Sebelum kita mulai, yuk kita bahas dulu apa sih personal branding itu? Seperti yang kita tahu, masa remaja adalah fase terbaik untuk kita mengimprove dan membranding diri sebelum memasuki dunia karir. Fungsi personal branding, terutama untuk karir remaja, adalah untuk membantu kamu menonjol dan menunjukkan siapa dirimu dengan cara yang positif. Dengan personal branding yang kuat, kamu bisa lebih mudah menarik perhatian orang-orang yang bisa membuka peluang seperti pekerjaan, proyek, atau kesempatan lainnya. Ini juga membuat orang lebih percaya dengan kemampuanmu dan siap memberikan kesempatan untuk berkembang. Lalu, apa itu maskot? Maskot adalah karakter visual yang dibuat untuk mewakili identitas, entah itu untuk diri sendiri, bisnis, atau komunitas. Maskot biasanya dipakai karena bentuknya yang menarik dan gampang diingat, sehingga bisa membangun hubungan emosional dan membuat audiens merasa lebih dekat. Maskot juga gampang membuat orang tertarik karena karakternya yang lucu, ramah, dan bisa diterima semua kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Lalu, apa hubungannya personal branding dengan maskot? Nah, dua hal ini ternyata cukup penting dan saling berkaitan teman kreatif, sebab maskot merupakan bagian dari strategi branding untuk memvisualkan dan merepresentasikan brand tersebut ke dalam bentuk yang lebih bersahabat. Dengan demikian, ilmu mengenai pembuatan desain maskot menjadi cukup penting bagi mereka yang berkeinginan membangun identitas atau personal brand. Jenis-jenis maskot. Maskot juga ada berbagai jenis loh, berdasarkan gaya dan bentuknya. Jenis maskot antara lain adalah 1. Maskot manusia, karakter yang berbentuk menyerupai manusia atau anthropomorphis. 2. Maskot hewan, yaitu karakter berbentuk hewan yang lucu atau unik. 3. Maskot objek, yaitu objek sehari-hari yang diberikan karakteristik manusia seperti benda alam atau makanan. Atau kamu bisa menggabungkan ketiganya. Kemudian, berdasarkan fungsinya, jenis maskot antara lain: maskot perusahaan, maskot produk, maskot olahraga, maskot acara, maskot organisasi sosial, maskot sekolah, dan maskot personal. Nah, maskot personal ini nih yang akan kita bahas dan kita pelajarin bareng-bareng teman kreatif. Lalu, bagaimana cara mendesain maskotnya? Kita akan mendesain maskot personal branding menggunakan teknik 5M yang diciptakan oleh Alina Wheeler, seorang tokoh kreatif dan inovatif dalam dunia branding dan desain yang berasal dari Amerika Serikat. Lalu, apa saja 5M itu? Ini dia. 1. Menganalisis sifat dan kata kunci. 2. Mengidentifikasi elemen atau visual simbol. 3. Mensketsa bentuk. 4. Menghidupkan karakter. 5. Mengimplementasi maskot. Nah, kita akan belajar menggambar maskotnya secara digital menggunakan aplikasi Android Medibank Paint di tahap ini, dari tahap sketsa, line art, sampai coloring. Di tutorial kali ini yang kamu butuhkan hanya kertas, pensil, dan aplikasi menggambar di smartphone bernama Medibank Paint. Lalu, bagaimana caranya dari 5M ini menjadi bentuk maskot yang utuh? Nah, di sini aku beri gambaran implementasinya dulu ya sebelum kita mulai mendesain maskot kita sendiri dari nol. Biar kamu kebayang nih nanti langkah-langkahnya gimana. Di sini kita pakai contoh maskot karakter Sonic the Hedgehog. Yang pertama, menganalisis sifat dan kata kunci. Kita tentuin nih kata kunci yang sesuai dengan kepribadian kita. Di sini Sonic kata kuncinya adalah cepat, humble, dinamis, dan semangat. Lalu mengidentifikasi elemen atau visual simbol. Kata kunci yang tadi kita tentukan dirubah menjadi visual simbol, seperti cepat dilambangkan dengan elemen kilat, humble dan dinamis digambarkan dengan emoji senyum, dan semangat muda dilambangkan oleh elemen api biru. Selanjutnya tahap mensketsa bentuk. Nah, di tahap ini semua elemen dan simbol kita gabungkan dan mengolahnya menjadi satu karakter utuh. Tapi cukup flat aja ya. Di tahap menghidupkan karakter, barulah karakter yang sudah kita buat tadi dibuat agar terlihat lebih hidup dengan menambahkan pose, ekspresi, dan mood.
Pada langkah terakhir, yaitu mengimplementasi maskot, disinilah kita mengaplikasikan maskot tersebut menjadi sesuatu agar dapat dilihat dan dikenal orang lain, seperti logo dan pakaian anak. Nah, itulah gambaran besarnya cara yang kita pakai untuk mendesain maskot personal branding. Di video ini, kita akan belajar semua tahap itu secara detail, jadi pastikan kamu mengikuti setiap partnya ya. Di part berikutnya, kita akan mulai praktek ke tahap M1, yaitu brainstorming konsep dan kata kunci untuk maskot personal branding kamu. Sampai jumpa di part 2.